A. Kedudukan pemerintah. Pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan kata lain, pemerintah adalah observing atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah di samping melaksanakan kegiatan dalam bidang hukum publik juga sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Pihak ketiga pada yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang CPKSD sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda pasal 363 ayat 2 khususnya pihak ketiga dalam melakukan hubungan dengan pemerintah pusat, utamanya dalam upaya meningkatkan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik melalui kerjasama, tetapi juga sebaiknya mempergunakan fasilitas antara lain: 1. Bantuan kedinasan, fasilitas dan kerjasama pemerintah badan usaha. 2. Kepala daerah dalam mengadakan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Perhatikan pasal 87 menyangkut kompetensi absolut PT-UN pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, sekaligus memberikan larangan terhadap pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya setelah peraturan pemerintah itu keluar. Namun kenyataannya kemudian tetap terjadi pengangkatan tenaga honorer oleh berbagai instansi pemerintah, terutama di dalam daerah. Larangan pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 itu membuat tenaga honorer yang tetap diangkat tidak memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang jelas. Dari latar belakang yang kita lihat dalam permasalahan ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua masalah pokok, yaitu di sini saya menjelaskan bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer pemerintah dan bagaimana implikasinya terhadap penekanan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Untuk menjawab masalah tersebut, maka dilakukan pemerintah normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan bermanfaatkan dan meneliti data sekunder atau bahan pustaka, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang penegakan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum terier penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mempengaruhi kedudukan dan melindungi hukum bagi tenaga honorer. Sebab dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 istilah tenaga honorer dihapus. Adapun istilah bagi tenaga honorer yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan PPK, yang mana memiliki hak yang lebih manusiawi daripada ketentuan sebelumnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara kedudukan tenaga honorer menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sedangkan perlindungan hukum untuk tenaga honorer terhadap perbedaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam hal ini, tenaga honorer mengalami sebuah ketidakpastian. C. Asas pemerintahan. Secara umum, asas pemerintahan
terdiri dari beberapa asas, yaitu yang pertama, asas memandang jauh ke depan. Asas memandang jauh ke depan memiliki arti bahwa pemerintahan yang memiliki visioner atau forecasting, di mana untuk mencapai visi tersebut diperlukan perencanaan strategis dan matang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu waktu, masa jabatan, kesempatan, dan generasi yang akan datang. Yang kedua, asas berpikir panjang. Dalam hal ini, ada sebuah peribahasa yang tepat digunakan, yakni pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian. Tidak berguna melakukan sesuatu terlebih dahulu, mempertimbangkan segala risiko secara rasional dan objektif. Yang ketiga, asas belajar dari sejarah. Asas ini menggambarkan bahwa pemerintahan adalah proses sejarah yang melahirkan konsep sejarah pemerintahan, di mana dalam pemerintahan itu terjadi mata rantai sebab akibat dan menerangkan bahwa setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam pemerintahan tidak akan terjadi secara kebetulan dan jelas akan ada aktor pemerintahan terdampak ada yang ditimbulkan.